Baik, terima kasih. Saya Yowas Leon, PLT Bupati Kabupaten Duga, menanggapi video yang disampaikan oleh Saudara Ibu Anus Nirigi, anggota DPRD Kabupaten Duga. Jadi video ini dia bisa muncul setelah saya melakukan kunjungan kerja di 2 distrik yang melakukan kegiatannya di distrik MPPM Kabupaten Duga. Jadi 2 distrik ini melakukan kegiatan gabungannya di distrik MPPM dan kami mengantarkan uang 4 miliar ke sana. Jadi di dalam pernyataan itu ada beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Saudara Ibu Anus. Pertama adalah dana desa dijadikan sebagai bantuan bupati. Kemudian kalau ketiga pernyataan ini muncul, apa buktinya? Di dalam pernyataan saya di distrik, video ataupun kata-kata atau saksi mata pun, saya tidak pernah menyampaikan bahwa ini saya antar bantuan, menyerahkan bantuan, tidak ada. Itu pertama. Yang kedua, bahkan dicurigai dan minta supaya masyarakat 248 kampung dan dari 32 distrik itu diminta untuk kita cross-check rekening, jangan sampai ada pengurangan, kemudian ada penambahan, bisa dicek. Nah, ini hanya sebuah fitnahan atau sebuah istilahnya curiga mencuriga tanpa ada sebuah bukti. Jadi kami tidak mengorek dana itu sedikit pun dari dana itu kami memakai untuk memfasilitasi untuk kegiatan kunjungan kerja. Yang berikut, program desa itu dinyatakan bahwa itu program baku yang sudah harusnya ditarik lewat rekening dan tidak boleh pejabat daerah intervensi untuk melakukan atau mengantarkan uang di lapangan terbuka. Ada beberapa pernyataan krusial yang disampaikan oleh Saudara Ibu Anus. Kami merasa bahwa ini sebuah tudingan yang keliru. Sebab pemerintah mempunyai target. Kalau kita mau lihat 16 tahun artinya pemerintahan awal, kami terus terang kami ikuti persis bahwa kami tidak pernah mendampingi pengelolaan mekanisme pencairan sampai dengan pengelolaan dana desa di Kabupaten Duga itu tidak teratur. Sementara kami menyadari bahwa dana yang beredar di Kabupaten Duga itu kurang lebih 250 sampai 300 miliar dari sumber dana pusat ini dia hilang begitu saja karena tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Tidak ada pengawasan, itu pertama. Terkesan masyarakat ini karena kurang lancarnya transportasi, masyarakat yang sesungguhnya mereka punya warga yang ada di kampung itu, mereka tidak ikut dalam pencairan di kabupaten. Mendampingi kepala kampung mereka cairkan di ibu kota Kabupaten Duga. Ada desa yang bertanggung jawab, dia kembali dengan program untuk melakukan program dana desa itu. Tapi ada desa-desa yang kebanyakan dia ambil dana itu dia hilang tanpa arah. Bahkan banyak dana desa juga yang hanya menyelesaikan masalah-masalah karena tidak ada pengawasan secara utuh oleh kelompok masyarakat itu. Ini kelemahan-kelemahan yang terjadi selama ini. Kami pemerintah punya niat baik untuk mengontrol jalannya dana desa ini melalui kunjungan kerja. Kami punya niat untuk kami turun lapangan. Kalau distrik-distrik yang dianggap aman, kami sudah bertanggung jawab, kita turun. Kalau kami sudah rencana turun dana di desa untuk menyerahkan dana desa, bukan kami bupati sendiri yang bawa. Kami melibatkan dinas teknis, BPMK hadir, pihak bank, bahkan kepala bank itu ikut serta. Jadi mereka yang punya hajat itu, rekeningnya dibawa. Jadi mereka ini tanda tangan di tempat. Jadi di situ tidak ada intervensi pejabat atau pejabat bupati untuk kami potong sini, potong sana, bahkan kita mau potong itu supaya untuk apa?
Karena kami pikir bahwa kami mau turun untuk kunjungan daerah itu kami punya biaya. Fasilitas kami itu yang dimanfaatkan supaya dana-dana desa ini masuk. Ini sebenarnya niat baik dari kami. Apa sih tujuannya sehingga mengantar langsung ke distrik? Supaya kalau tujuan kami untuk antar langsung ke distrik supaya pemanfaatan dana desa itu kelihatan. Karena warga masyarakat yang ada di kelompok desa itu sebenarnya ada di distrik itu. Bukan di jalan-jalan, bukan di ibu kota. Kalau diminta juknis itu sudah ada di rekening tahun 2020 itu sudah harusnya dicairkan di rekening saja, tidak boleh diantarkan fisik. Ini mengerti juknisnya harus baik-baik baru bicara. Di dalam juknis itu di daerah-daerah yang berkembang di kota-kota lain, orang cairkan di desa terdekat, rekening atau bank yang terdekat di kampung itu supaya mereka cairkan, disaksikan oleh pengurus, mereka bawa ke balai dan mereka atur program itu. Beda dengan kita di Duga. Karena transportasinya susah, hanya pendamping saja yang dampingi kepala kampung, kemudian mereka cairkan di ibu kota Kabupaten Duga. Ada yang hilang dengan dana itu. Masyarakat yang seharusnya mereka yang harus menikmati program itu tidak pernah tersentuh. Nah ini, sehingga di dalam pernyataan saya mau sampaikan bahwa sesungguhnya anggota DPR itu mengawal jalannya dana desa ini. Sekarang bisa buat pernyataan itu. Pernahkah dampingi masyarakat ini untuk mengelola dana ini dengan baik? Kapan pencapaiannya? Berapa persen pencapaian kelompok-kelompok usaha yang sudah terjadi? Kalau tidak pernah lakukan, hanya program sia-sia, tidak boleh DPR melakukan pernyataan ini seenaknya tanpa melihat kebenaran. Dan saya saran supaya pernyataan seperti ini di lain waktu melihat barang bukti baru buat pernyataan. Jangan hanya dicurigai langsung kasih viral. Itu tidak boleh. Hanya opini-opini tidak boleh dipakai. Dibuktikan dulu pemotongannya terjadi di mana, pengurangan terjadi di mana, dan itu tidak boleh buat opini sembarang-sembarang. Yang berikut yang dilakukan pengurangan pembagian rata dan segala macam itu mungkin saya dalam kebijakan saya itu hanya untuk bantuan gereja, itu yang saya pernah lakukan sekali. Nah itu karena ada gereja yang dapat double, dapat bantuan terus, ada yang kami tidak pernah diperhatikan. Supaya ada pemerataan, angkanya saya atur supaya yang tidak dapat juga dapat. Nah, ini yang saya pernah lakukan, itu bantuan gereja. Kalau untuk dana desa ini, karena bantuan gereja ini kan kami bisa intervensi. Karena kita lihat, kalau untuk dana desa ini program